Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab kuning, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Syarah Lubabil Hadis. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus tsaminu fi fadilatil azan. Bermula bab yang ke-8, itu sabit pada menyatakan keutamaan azan. Wa qila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, dan dikatakan orang dalam menafsirkan firman Allah azza wa jalla, yang mana firman Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalih. Dan bermula siapakah itu yang lebih baik ia? Bukan ia, ini isim tafdil. Waman ahsanu qawlan. Dan bermula siapa itu yang lebih bagus nisbah perkataan? Mimman, dari orang-orang yang mengajak ia kepada Allah, wa amila, dan beramal ia sholihan akan yang soleh. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, siapa yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh? Siapa orang yang dimaksud orang yang mengajak kepada Allah? Nah, ini di sini dikatakan orang dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini. Apa dikatakan orang? Nuzilat hazil ayatu fil muazzinin. Diturunkan akan ini ayat fil muazzinin berkenaan dengan orang yang azan. Nah, jadi kalau berdasarkan penafsiran ini, bahwa orang yang paling baik yang mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh yaitu ya muazzin ini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Nabi? Man azzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang azan ya, man isim syarat, man azana. Bermula siman itu yang azan ya. Barang siapa yang azan ya untuk sholat, sab'a sinin, selama 7 tahun. Muhtasiban, hal keadaan ia itu yang ikhlas. Muhtasiban kita hal kepada zamir dalam azana. Hal keadaan dia itu yang ikhlas. Ikhlas maksudnya muhtasiban min ghairi ujrah, dari ketiadaan upah. Kataballahu lahu, niscaya menulis oleh Allah untuknya, bara'atan minan nar, akan kebebasan dari neraka. Ini lama juga perjuangan tukang azan. Azan 7 tahun dalam keadaan ikhlas, tidak menerima upah, baru dituliskan bara'ah, bebas dari neraka. Jadi ujian keikhlasan muazzin ini lama nih, hampir 7 tahun. Rawahut Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Tapi 7 tahun tentunya tidak lama kalau dilihat dengan balasan yang didapatkan. Bara'ah minan nar, terbebas dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man azana isnai asyara sanata. Ini lebih lama lagi. Barang siapa yang azan ia 12 tahun. Muhtasiban, tambahan. Hal keadaan ia itu yang ikhlas juga, tanpa mengharapkan balasan. Wajabat lahul jannah, niscaya wajib untuknya oleh surga. Maksud muhtasiban, dia ikhlas tanpa mengharapkan upah. Walaupun diberi upah ya nggak apa-apa. Kelihatannya seperti itu. Yang penting dia azannya bukan karena upahnya. Masalah orang memberikan sedekah untuk dia nggak apa-apa. Artinya sedekah tidak mempengaruhi azan dia. Ada nggak ada ya tetap azan. Wajabat lahul jannah, wajib baginya oleh surga. Arti wajib, dia berhak mendapatkan surga Allah. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah, wal Hakim, dan oleh Hakim, an Ibni Umar, daripada Ibni Umar.
Nah, kemudian Syekh Nawawi menjelaskan kenapa harus 12 tahun. Ada apa dengan angka 12 ini? Wa hikmatu zalika anna aksara ma yu'ammarul insanu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi'atun wa ishruna sanatan. Bermula hikmah demikian 12 tahun tadi. Itu bahwa sungguh kebanyakan yang diberi umur akan manusia. Ini masdar ya. Bahwa sungguh kebanyakan yang diberi umur akan manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 120. Apa ia 120 tahun? Jadi kenapa harus angka 12 dalam hadis? Siapa yang azan 12 tahun? Kenapa harus 12? Karena begini, kebanyakan manusia paling panjang umur paling panjang, umur umat Nabi paling panjang itu kisaran 120 tahun. Wal isna asyarata hadhihi usyru hadal umuri. Dan bermula 12, isna asyara 12, bermula 12 itu, bermula ini 12, itu usyru 1/10 dari ini umur. Jadi kalau umur paling panjang 120, 12 tahun berarti 1/10-nya. 1/10 atau 10% dari 120 ya 12. Ya. Wa min sunnatillahi annal usyra yaqumu maqamal kulli. Dan sebahagian dari sunnah Allah itu bahwa sungguh 1/10 itu berposisi ia pada posisi seluruhnya. Jadi 1/10 pada makna 10 itu sendiri. Kenapa? Karena dalam agama ya satu kebaikan kali 10. 12 kali 10 120. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangi ia dengan satu kebaikan, niscaya maka sabit baginya itu 10 misalnya hasanah. Jadi satu kebaikan balasannya 10. Kalau 12 tahun ya 120 tahun. Ya. Jadi azan 12 tahun itu seperti azan 120 tahun. Wa amma hadisu man azana sab'a sinina fa innaha usyrul umril ghalib. Adapun bermula hadis man azana, siapa yang azan ia 7 tahun fa innaha, maka sesungguhnya 7 itu usyrul umur, 1/10 dari umur ghalib, umur kebiasaan. Jadi umur kebiasaan orang 70, rata-rata 70. Jadi 1/10-nya 7 tahun. Nah, makanya ada dua hadis, ada hadis yang 7 tahun, ada hadis 12. Kalau hadis 7 tahun berarti ini berdasarkan umur ghalib. Kadza qala ba'dul muhaddisin, demikianlah berkata oleh sebagian para ahli hadis. Kemudian waqala, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man azana khamsa salawatin imanan. Barang siapa yang azan ia 5 salat. Barang siapa yang azan ia 5 salat. Imanan, karena keimanan. Azan 5 salat ini bisa berarti sehari semalam. Sehari semalam 5 waktu. Dia azan untuk 5 waktu. Bisa seperti itu. Barang siapa yang azan ia 5 salat imanan, karena iman. Apa maksud karena iman? Tasdiqan bi annal azana min umuri syariah. Karena membenarkan, karena keyakinan bahwa sungguh azan itu sebahagian dari perkara-perkara syariat. Wahtisaban, atau kepada imanan. Azan ia 5 kali salat. Wahtisaban, karena iman dan ikhlas. Talaban lil ajri minallahi ta'ala, karena mencari pahala dari Allah. Ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddam min dzambih, akan ma yang terdahulu ianya apa itu min dzambihi dari dosa-dosanya. Ghufira lah bil bina'i lil maf'ul, bina maf'ul. Kenapa enggak disebut bina majhul? Karena enggak majhul ini, diampuni baginya. Siapa yang mengampuninya? Allah. Maka tidak disebut majhul. Kalau majhul enggak sopan, masa Allah majhul? Allah itu ma'ruf, ma'rifah. Ghufira lahu, niscaya diampuni baginya. Siapa yang mengampuni Allah akan ma yang terdahulu ia dari dosa-dosanya, minas saghairi, dari dosa-dosa kecil. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Baihaqi dari Abi Hurairah. Bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Isnadnya lemah, tapi untuk fadailil amal enggak apa-apa. Wal khamsu shadiqatun bi antakuna min yaumin wa lailah aw min ayyamin. Bermula 5 yang ada dalam hadis, siapa yang azan 5 salat, bermula 5 itu benar, terbenar bi antakuna,
dengan bahwa ada ianya 5 itu dari sehari dan semalam. Au min ayamin atau dari beberapa hari. Artinya dia azan untuk 5 salat, bisa langsung sehari semalam atau di hari yang berbeda. Hari Senin adzan sekali, hari Selasa adzan sekali, untuk waktu salat yang berbeda. Nah, tetap sama dapatnya, diampuni dosa-dosa kecilnya. Tentunya poinnya tadi iman dan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun yu'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Ada 3 orang. 3 orang yu'simuhum, menjaga akan mereka oleh Allah Ta'ala min adzabil qabri, dari azab kubur. Ada 3 orang yang dibebaskan dari azab kubur. Siapa saja? Asy-syahid, yang pertama orang yang syahid. Kemudian nanti yang kedua langsung ke sini. Yang pertama asy-syahid, yang kedua wal muazzin, orang azan. Kemudian wal mutawaffa, orang yang meninggal yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Kita lihat satu-satu. Ada 3 orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang pertama asy-syahid, orang syahid. Siapa orang syahid? Wahwa yasduku ala syahidil akhirah fakat. Dianya si syahid itu terbenar ia kepada orang syahid akhirat saja. Orang syahid akhirat. Masuk syahid akhirat, dia diperlakukan seperti tidak orang syahid, tetap dimandikan, dikafankan, dikuburkan, disolatkan semuanya. Adapun syahid yang dunia akhirat kan dia nggak disolatkan. Ini terbenar ia di atas syahid akhirat. Artinya kelihatannya memang nggak syahid, tapi hitungan di sisi Allah syahid. Mana contohnya? Kaman qutila dzulman, seperti orang yang dibunuh ia secara zalim. Orang dibunuh secara zalim, dibegal, dirampok, mati, syahid di sisi Allah. Walau bihasabil hay'ah. Orang yang terbunuh secara zalim, walau ada ianya seseorang bihasabil hay'ah, dengan sekira-kira kelakuan. Maksud sekira-kira kelakuan gimana? Ini contohnya biar kita paham. Kaman istahakkal qatla bi qat'ir ra'si, seperti siman yang berhak ia akan pembunuhan dengan dipotong kepala. Seseorang membunuh orang lain katakanlah. Tentunya dia perlu dikisah, secara kisahnya ya dipenggal. Seperti orang yang berhak ia akan bunuh dengan potong kepala. Fakutila bitawasuti masalah. Maka dibunuh akan dia bitawasut, dengan dibelah. Tawasut dengan ditengahi, dibelah, masalah contohnya. Ini dianggap dia dizalimi. Maksudnya dipotong lehernya tapi dia dibelah badannya. Berarti dia sudah dizalimi, tetap dapat pahala syahid di sisi Allah. Waman mata bi gharakin wa in asafihi binahwi syarbi khamrin. Dan seperti orang yang mati ia bi gharakin, dengan tenggelam. Meninggal tenggelam, kena tsunami atau nyebrang laut, tenggelam kapal, dapat pahala syahid. Wa in asafihi binahwi syurbi khamrin. Sekalipun maksiat ia dalamnya apa? Sekalipun maksiat ia dalamnya tenggelam tadi, dengan seumpama minum khamar. Habis minum khamar, naik perahu kemudian tenggelam. Yang minum khamar dosa, tapi tenggelamnya tetap dapat pahala syahid. Aneh juga kalau kita bayang. Bi khilafin man gharaqa bisairi safinatin fi waqti haijanir rih. Dengan sebalik siman yang tenggelam ya dengan bisairi safinah, dengan menjalankan perahu atau kapalnya fi waqti haijanir rih, pada waktu angin kencang. Haijanir rih, pada waktu kerasnya tiupan angin. Badai, sedang badai, dia mestinya tidak boleh menyeberang, tentunya tidak boleh melaut, tapi dia melaut kemudian tenggelam. Ini tidak dianggap syahid karena dianggap dia menjerumuskan dirinya. Falaisa bisyahidin, maka tidaklah dia itu syahid. Waman mata bihadamen, dan seperti orang yang mati ia bihadamen, dengan ditimpa reruntuhan, gempa bumi, segala macam, meninggal, dapat pahala syahid. Au harikin, atau seperti siman yang mati ia biharik, dengan kebakaran, mati kebakaran. Waman mata ghariban, dan seperti orang yang mati ia ghariban, hal keadaan ia itu yang ghariban, sendiri jauh di rantau. Dia tersesat di hutan, tersesat di gurun, kemudian meninggal, ini dapat pahala syahid. Beliau enggak membawakan dalilnya di sini. Wa in asa bi ghurbatih, sekalipun maksiat ia dengan
keterasingannya. Nah, dia jalan sendiri tanpa tujuan, tiba-tiba tersesat, meninggal, dapat pahala syahid juga. Contohnya siapa? Orang yang maksiat, kaabikin, seperti orang yang lari, budak yang melarikan diri. Wanasyidah, seperti perempuan yang nasyid, lari dari suaminya. Kemudian tersesat di hutan atau di gurun, meninggal sendiri, dapat pahala syahid. Di satu sisi karena keterasingannya tadi, walaupun di sisi yang lain dia berdosa. Waman mata fi talabil ilmi walau ala firashi. Dan seperti orang yang meninggal ia dalam mencari ilmu, sekalipun ada ianya meninggal itu di atas tempat tidurnya. Dia dalam proses belajar. Ini kelebihan seorang santri, selama kita masih belajar, walaupun lagi tidur meninggal, bukan meninggal sedang belajar, tapi meninggal lagi tidur, tetap dapat pahala syahid. Seperti orang yang meninggal ia dalam mencari ilmu, sekalipun di atas tempat tidurnya. Waman mata mabutunan, dan seperti orang yang mati ia mabutunan, hal keadaan ia itu yang mabutun. Mabutun itu sakit perut, apa mencret, apapun. Nah. Waman mata bitta'un, dan seperti orang yang meninggal ia bitta'un dengan sebab ta'un, virus, syahid. Walau fi ghairi zamaneh, walau ada ianya meninggal bukan pada zamannya ta'un, dia terkena ta'un, ta'un sudah berlalu, kemudian dia baru meninggal, tapi dengan sebab terkena penyakit ta'un tadi, tetap pahala syahid. Au bi ghairihi fi zamanihi, atau meninggal ia dengan bukannya ta'un, tapi dalam waktunya ta'un. Nah, kita meninggal dalam zaman virus pandemi sekarang, tapi meninggal kita bukan karena pandemi, tetap dapat pahala syahid. Au ba'dahu bihaisu kana sabiran muhtasiban, atau sesudahnya masa ta'un, meninggal sesudahnya masa ta'un. Haisu kana sabiran, sekira-kira adanya seseorang itu yang sabar lagi yang ikhlas. Kita terkena pandemi tapi nggak meninggal, orang-orang udah sembuh, masa pandemi udah berlalu, kemudian di kemudian hari kita meninggal dalam keadaan sabar dan ikhlas, dapat pahala syahid. Waman mata ishqan bisyartil kaffi anil maharim hatta anin nadri. Dan seperti orang yang meninggal ia karena rindu. Kita merindukan, mencintai seseorang wanita karena menahan rindu sampai meninggal, dapat pahala syahid, tapi ada syaratnya. Man mata ishqan, seorang yang meninggal ia karena rindu, bisyartil kafi, dengan syarat menahan diri dari yang haram-haram, hatta anin nadri, hingga dari melihat. Bahkan kita menahan diri tidak melihat orang yang kita cintai tadi. Ada seorang perempuan katakanlah ajnabi, kita suka, kita belum mampu untuk menikahinya, kita menahan diri, bersabar, tidak melakukan yang haram, bahkan tidak mengintipnya, meninggal, pahala syahid. Bihaisu law ikhtala bimahbubihi lam yatadzawadi syar'a. Bagaimana maksud dia tidak melihat, menahan diri dari yang haram hingga dari melihat? Artinya, bihaisu sekira-kira lawikhtala, jikalau sunyi ia dengan kekasihnya, andaikan dia ada kesempatan berdua dengan orang yang dicintai, lam yatazawaj, tidak melewati ia akan syarat, dia akan melakukan hal yang dilarang oleh agama, dia akan berzina segala macam, kemudian meninggal, itu pahala syahid. Wabisyartil kitman, dan dengan syarat menyembunyikan, ada syarat menyembunyikan. Dia mencintai seseorang, mestinya ketika kita mencintai seseorang kan dianjurkan untuk mengungkapkannya. Pengen menikah ya minang, ini dia barangkali nggak punya kemampuan apa-apa, dia mencintai seseorang, nggak punya bekal apapun, akhirnya dia menahan diri, nggak melakukan yang haram, menyembunyikan perasaan hatinya hingga meninggal, pahala syahid. Dengan syarat kitman, menyembunyikan. Hatta an ma'syukih, dengan syarat menyembunyikan hingga dari yang dicintainya. Nggak ada siapapun yang tahu cintanya. Ini mati menderita karena cinta, pahala syahid. Wakal mar'atil lati matat talakan, dan seperti perempuan yang mati ia karena melahirkan. Nah, orang mati melahirkan juga dapat pahala syahid. Walau min zina, sekalipun ada ianya melahirkan dari zina. Nah, zina satu dosa, tapi meninggal karena melahirkan itu satu hal yang berbeda. Jadi orang yang meninggal karena melahirkan dapat pahala syahid. Ada syaratnya. Iza lam tatasabbab
fi isqatil walad. Apabila tidak menjadi sebab ianya wanita dalam menggugurkan anak. Tapi kalau meninggal karena menggugurkan kandungannya tadi, dia berzina, punya anak, kemudian dia malu segala macam, menggugurkannya, mati, bukan pahala syahid. Karena dia mencari mati sendiri. Wa kadza man mata faj'atan, demikian pula orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba. Meninggal secara tiba-tiba juga pahala syahid. Au fi daril harbi, atau meninggal dalam negeri peperangan. Qalahu Ibnu Rufa'ah, berkata akannya oleh Ibnu Rufa'ah. Ini semuanya menurut Ibnu Rufa'ah. Tapi beliau tidak membawakan dalilnya. Tapi beginilah kata Ibnu Rufa'ah. Wa makna syahadah lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Apa maksud mereka itu syahid? Apa perbedaan syahid dan tidak syahid? Bermula makna syahadah bagi mereka itu annahum. Wah, sungguh mereka semua yang tersebut di atas itu ahya'un. Mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, diberi rezeki mereka. Jadi orang syahid itu orang yang hidup. Kan ada firman Allah, janganlah kita mengatakan bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, enggak, tetapi mereka hidup, diberi rezeki di sisi Allah. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan pahala syahid, semuanya hidup di sisi Allah. Kama qalahul hisni, sebagaimana yang berkata akannya oleh al-hisni. Wa yasduqu aydan ala syahidid dunya wal akhirah. Dan terbenar ianya kata syahid pula kepada orang yang syahid dunia akhirat. Jadi syahid dalam hadis tadi, 3 orang yang dibebaskan dari azab kubur, yang pertama syahid. Syahid di sini bisa syahid akhirat doang, atau terbenar juga kepada syahid dunia akhirat. Orang yang syahid dunia akhirat berarti terbebas dari siksa kubur. Jadi syahid dunia akhirat bersama. Siapa orang yang syahid dunia akhirat? Wahwa man mata bisababin min asbabi qitalil musyrikin. Dianya orang syahid dunia akhirat itu siman yang meninggal dengan satu sebab dari sebab-sebab peperangan melawan kaum musyrikin. Li'ala'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah. La liriya'in wa sum'ah, bukan karena riya dan sum'ah. Orang yang berperang karena membela agama meninggal, itu disebut syahid dunia akhirat. Dengan syarat dia tidak riya dan tidak sum'ah. Tidak pengen dilihat sebagai pahlawan, tidak pengen disebutkan orang sebagai pahlawan. Bi khilafi syahidid dunya fakan. Dengan sebalik orang yang syahid dunia saja. Orang yang syahid dunia saja tidak dibebaskan dari azab kubur. Fala yadkhulu fi hadzal hukmi, maka tidak masuk ianya orang yang syahid dunia saja di dalam ini hukum. Apa maksud orang syahid dunia? Wa huwa man mata fi qitalil kufari mudbiran ala wajhin ghairi mardiyyin syar'an. Dianya orang yang syahid dunia, yaitu orang-orang yang mati dalam memerangi orang kafir, hal keadaan itu yang membelakangi, melarikan diri. Ala wajhin, di atas jalan, ghairi juga boleh, ghairi mardiyin, yang tidak diridhai dalam agama. Dalam memerangi kafir kita nggak boleh lari. Boleh lari kalau untuk mengatur strategi ulang. Nah ini, orang yang mati dalam memerangi kafir, dia melarikan diri. Melarikan diri bukan karena alasan yang dibolehkan dalam agama. Itu matinya bukan syahid. Atau syahid di dunia saja. Di akhirat tidak dianggap syahid. Aw mata biqitalihim riya'an wa sum'ah, atau mati dengan memerangi mereka karena riya dan sum'ah. Jadi pengen berperang karena pengen dikenal orang sebagai pahlawan. Nah ini walaupun kelihatan di dunia syahid, di akhirat enggak dianggap syahid. Kita lanjutkan, wal muazzinu, kemudian yang kedua yang dibebaskan dari azab kubur yaitu muazzin. Nah, ini yang menjadi kenapa beliau membawakan hadis ini, tujuannya yaitu keutamaan orang azan. Salah satunya dibebaskan dari azab kubur. Artinya orang yang azan liwajhillah, karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala, la li talabi ajrin min ahadin, bukan karena mencari pahala dari seseorang. Wal mutawaffa bi fathil fa, dan orang yang diwafatkan yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Orang yang diwafatkan pada hari Jumat atau malam Jumat. Orang meninggal hari atau malam Jumat dapat pahala syahid. Qala ba'dhum, berkatalah oleh sebagian mereka para ulama, faman mata minal mu'minina yaumal jum'ah aw lailatahu in uzziba kana azabhu sa'atan wahidah. Bermula siman yang meninggal dari para orang yang beriman, meninggal pada hari Jumat aw lailatahu, atau malamnya Jumat, in uzziba, jikapun diazabkan akan dianya siman, niscaya adalah azabnya itu sa'atan wahidah, sejam saja. Orang yang meninggal pada malam atau hari Jumat, orang yang beriman,
Bilapun dia diazab, tapi diazabnya sebentar, nggak lama. Nah, begitu. Summa yang katiu, kemudian putus ianya azab. Sampai dalam yang katiu kembali kepada azab. Kemudian hilang ianya azab. Wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan tidak akan kembali ianya azab hingga hari kiamat. Itu kelebihan meninggal hari atau malam Jumat. Panjang juga bab ini. 30 menit barangkali ya. Kemudian wa kadzalika daghtatul qabri, demikian pula itu himpitan kubur. Meninggal hari atau malam Jumat tidak dihimpit oleh kubur. Wallahu a'lam. Allah yang tahu hakikatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kita artikan matan dulu. Jikalau mengetahui oleh manusia akan apa yang ada dalam nida, dalam azan, atau dalam saf yang pertama, kemudian tidak mendapati oleh mereka kecuali dengan mengundi, illa ayyastahimu, kecuali bahwa mengundi oleh mereka, alaihi, di atasnya mazkur, lastahamu, niscaya mereka akan mengundi. Jadi kata Nabi, andaikan manusia tahu apa keutamaan azan, keutamaan saf yang pertama, kemudian nggak ada cara untuk mendapatkan kesempatan untuk azan atau untuk mendapatkan saf yang pertama, nggak ada cara melainkan dengan mengundi, pasti manusia akan mau mengundi dulu sebelum berangkat untuk mendapatkan saf pertama. Begitu maksudnya. Nah, jadi lau ya'lamun nas, jikalau mengetahui oleh manusia, wudi'al mudhari'u maudhi'al madhi, diletakkan akan mudhari' pada tempat madhi. Jadi di sini tulisannya mudhari', maksudnya madhi. Liyufidu istimraral ilmi, liyufida, supaya memberi faedah, ya akan tetap pengetahuan. Artinya jikalau seandainya selalu mengetahui oleh manusia ma fin nida, akan apa yang ada dalam nida, ay ta'zin, dalam azan, wasafil awal, dan apa yang ada dalam saf pertama, minal fadli, dari keutamaan, summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati kesempatan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la yajidu, tidak mendapati oleh mereka. Di sini lam, dalam riwayat yang lain la nafi, bilan nafiyah dengan la nafi. Tapi kalau la nafi kenapa nunnya hilang? Mestinya kan la yajiduna. Oh, wa bihadzfi nuni raf'i, dan dengan dibuang nun rafa. Dengan la nafi dan dibuang nun rafa, wa huwa sabitun lughatan. Dianya seperti itu ada dalam satu lughat. Ada lughat juga la nafi juga, nun mudhari'nya, nun fi'il yang 5 dibuang ada. Nah, jikalau manusia tahu apa kelebihan azan, apa kelebihan sah pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali ayyastahimu, kecuali bahwa mereka harus mengundi, bitakhfifil mim, dengan takhfif mim, bukan yastahimu tapi yastahimu. Nah, ail madhkuri, melainkan dengan mengundi di atasnya ay madhkur minal adzan, dari adzan dan sah pertama, lastahamu, sungguh mereka akan mengundi juga. Bermula makna hadis itu, law alimu fadilatal adzan wa safil awal, jikalau tahu mereka akan keutamaan adzan dan keutamaan saf yang pertama, wa adima jazaihi, jikalau mengetahui oleh mereka akan besar balasan keduanya, adzan dan saf pertama, summa la yajiduna tariqan, kemudian mereka tidak mendapati akan jalan, yuhassilunahuma, yang bisa menghasilkan oleh mereka akan keduanya pahala adzan dan saf yang pertama. Kemudian mereka tidak mendapati akan jalan yang mereka hasilkan akan keduanya, dengannya jalan lidhiqil waktu, karena sempit waktu, au likaunihi, atau karena keadaannya la yu'azzanu lil masjid illa wahid, la yu'azzinu, atau karena keadaannya hal wasyi itu tidak mengadzan untuk masjid kecuali oleh satu orang. Laqtara'u, sungguh mereka akan membuat lotri, membuat undian oleh mereka, fi tahsilihima, dalam mendapatkan azan dan sah pertama. Itu maksudnya. Nah, jadi beliau panjang.
menguraikannya. Tidak mendapati jalan untuk mendapatkan keduanya. Karena sempit waktu mungkin, atau karena mungkin dalam satu masjid mesti satu orang yang adzan, nggak boleh diganti-ganti. Berarti terpaksa membuat undian. Mereka tetap akan melakukannya. Begitu besarnya pahala azan dan sah pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan jikalau tahu oleh mereka akan apa yang ada dalam tahjir. Apa arti tahjir? Ai tabkir, berpagi-pagi. Bi ayyi salatin kana, dengan yang manapun dari salat ada ia. Nah, jadi seandainya orang tahu apa kelebihan dalam segera menuju masjid, lastabaku ilaihi, sungguh mereka akan buru-buru ilaihi kepadanya, ay tahjir, kepadanya tahjir, berangkat segera ke masjid. Kemudian beliau mengartikan di sini wala yu'ariduhu, dan tidak menentang akannya hadis, tidak bertentangan akannya hadis amrul ibrat, oleh perintah mendinginkan diri lid duhuri, untuk duhur. Karena memang ada menganjurkan kalau duhur itu di ketika cuaca sangat panas nggak langsung ke masjid, tunggu dingin dikit, memang ada. Tapi hadis ini menyatakan jika orang tahu apa yang ada dalam bersegera ke masjid. Jadi tidak bertentangan hadis ini. Kenapa? Li'annahu ta'khirun qalil. Karena menunda berangkat ke masjid di waktu duhur itu hanya penundaan yang sebentar doang. Walau ya'lamuna ma fil itmah wa subhi, jikalau tahu oleh mereka akan apa yang ada dalam itmah, dalam salat Isya, wa subhi, dan dalam salat subuh. Ai ma fi salatil Isya, akan ma yang ada dalam salat Isya dan salat subuh, fi jama'atin, dalam jamaah, minat thawab, dari pahala. Berarti arti hadis, jikalau mereka tahu akan apa yang ada dalam pahala salat Isya, pahala salat subuh berjamaah, la atauhuma, sungguh mereka akan datang keduanya, salat Isya, salat subuh berjamaah di masjid, walau habwan, walau ada ia itu yang merangkak. Habwan ini khobar kana, walau kana habwan, sekalipun ada ia itu yang merangkak. Nah, bi fathil ha'i wa sukunil muwahhadah. Habwan bacanya dengan fathah dan sukun ba, habwan. Ai walau kanal ityanu masyian ala rakbi wal yadaini, ala rukabi wal yadaini. Sekalipun ada ianya seseorang, walau kanal ityanu, sekalipun adalah datang ke masjid, itu yang berjalan kaki, masyian itu yang berjalan, alar rukabi, di atas lutut-lututnya, dan di atas dua tangan, merangkak. Walaupun merangkak kita akan datang. Rawahu Malik, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Malik, Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Nasai dan Abu Daud dari Abi Hurairah. Sedikit lagi. Waqala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar ia akan nida, ay azan, mendengar azan, faqabbala ibahamaihi, maka mengecup ia akan dua jempolnya, bil fami, dengan mulut. Sesudah mendengar azan, ngambil dua jempol, dikecup dengan mulut. Fawadha'al ibhamaini, maka meletakkan ia akan dua jempolnya, ala ainihi, di atas matanya. Ambil jempol, letak di atas mata. Waqala, dan berkata ia, marhaban bizikrillah, selamat datang dengan mengingat Allah Ta'ala. Qurrata ayunina, ketenangan mata-mata kami, bika, dengan sebab engkau ya Rasulullah. Nah, barang siapa yang berkata seperti itu, sesudah mendengar azan, ambil jempol, dikecup, kemudian ditaruh di mata, kemudian membaca marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka bermula saya, kata Nabi, itu yang memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat, wa qaiduhu, saya ini yang akan membimbingnya ilal jannah, menuju surga. Luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iza kana waktul azani, apabila adalah waktu azan, maksudnya ja'a, bila tibalah, datanglah oleh waktu azan, futihat abwabus sama, niscaya dibuka akan pintu-pintu langit. Wastujibat doa, dan dikabulkan akan doa-doa. Makanya antara azan dan iqamah disunnahkan untuk banyak berdoa. Wa idza kana waktul iqamah, dan apabila adalah waktu iqamah, lam turaddu da'watuh, niscaya tidak ditolakkan akan doanya. Doa terkabul insyaallah. Qala Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi fil Azkari, dalam kitab Al-Azkar. Apa kitab Imam Nawawi? Panjang nih.
Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar? Rawaina an Anas, setelah kami riwayatkan dari Anas, qala berkata ianya Anas. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak akan doa yang ada antara azan dan iqamah. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abi Dawud, wa Tirmizi oleh Tirmizi, wa Nasa'i oleh Nasa'i, wa Ibnu Sina oleh Ibnu Sina, wa ghairuhum dan oleh lain mereka. Wa zadat Tirmizi fi riwayatihi, dan menambah oleh Imam Tirmizi dalam riwayatnya Tirmizi, qalu berkata oleh mereka. Ketika Nabi menyatakan doa tidak tertolak antara azan dan iqamah, sahabat berkata, "Famadza naqulu ya Rasulullah? Apakah yang akan kami katakan wahai Rasulullah?" Qala, berkata ianya Rasul, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Minta olehmu kepada Allah akan afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala indal adzan marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan." Barang siapa yang berkata iya ketika azan, apa yang dia katakan ketika azan? Marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Selamat datang dengan orang yang mengatakannya, dengan orang yang azan karena keadilan. Selamat datang dengan selawat dan karena ahli. Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah, yang menuliskan oleh Allah Ta'ala untuknya 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayi'ah, menghapus hanya Allah darinya akan 1000 keburukan. Wa rufi'a lahu alfu darajah, diangkat untuknya akan 1000 derajat. Atau warafa'a juga boleh, mengangkat hanya Allah untuknya alfa darajah, 1000 derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sami'al azan," barang siapa yang mendengar ia akan azan, walam yakul mislama qalal muazzin, dan tidak berkata ia semisilma yang berkatalah oleh muazzin. Kita dengar azan tapi tidak menjawab azan. Fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya seorang itu dihalangi ia dari sujud pada hari kiamat. Idza sajadal muazzinun, ketika sujudlah oleh muazzin. Di hari kiamat para tukang azan sujud semuanya. Kalau kita mendengar azan enggak menjawab, pas kita mau sujud enggak bisa sujud. Waruya, dan telah diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila engkau mendengar akan nida, maka katakan olehmu akan semisilma yang berkatalah oleh tukang azan. Ketika mendengar azan, kita mengatakan apa yang mereka katakan. Rawahu Malik, meriwayatkan akan ini hadis oleh Malik, wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala al-Manawi, berkatalah oleh Manawi. Apa kata Manawi? Ijabatul muazzin mandubatun, menjawab azan itu sunnah. Wa qila, dikatakan orang wajibatun, wajib. Ada yang bilang menjawab azan itu wajib. Qauluhu ma yaqulu wa lam yaqul mislama qala al-madhi liyush'ira bi annahu yujibuhu ba'da kulli kalimatin wa lam Qauluhu ma yaqulu, ucapan dalam hadis. Bermula ucapannya Nabi dalam hadis ma yaqulu. Tadi begini. Apabila kalian mendengar nida, katakan olehmu akan misil ma yaqulu, misil ma yang dikatakan oleh muazzin. Jadi ucapannya ma yaqulu walam yaqul, tidak berkata ianya Nabi misla ma qala. Mestinya kan bila kalian mendengar azan, katakan olehmu apa yang telah muazzin katakan, bukan dengan mudhari' tapi dengan madhi. Walam yakul mislama qala al-madhi. Tidak berkata ianya Nabi misluma qala. Dianya qala itu fi'il madhi. Kenapa? Liyush'ira, supaya memberitahukan ianya Nabi bi annahu, dengan bahwa sungguhnya seseorang itu yujibuhu, menjawab ia akannya muazzin ba'da kulli kalimatin, sesudah setiap kalimat. Artinya bukan selesai semua muazzin semua. Satu kata selesai muazzin kita langsung menjawab. Kalau pakai fi'il madhi berarti tunggu selesai azan semua. Ini enggak Allahu Akbar, sesudahnya kita langsung Allahu Akbar. Nah, begitu maksudnya. Walam yakul misla ma tasma'un, dan tidak berkata ianya Nabi misla ma tasma'un. Mestinya apabila kalian mendengar muazzin, maka katakan olehmu seperti apa yang engkau dengarkan. Bukan seperti apa yang telah mereka katakan. Jadi Nabi tidak mengatakan misla ma tasma'un,
Tapi dalam hadis tadi mislama yakulun. Kenapa? Ima'un ila annahu yujibuhu fit tarji. Itu mengisyarahkan kepada bahwa sungguhnya seseorang itu menjawab ya akannya muadzin fit tarji. Fit tarji ay wa illam yasma' sekalipun tidak mendengar ya. Ya, apa maksudnya? Tarji pengulangan. Kan azan 2 kali 2 kali. Kita mendengar sekali Allahu Akbar. Kita tetap menjawab Allahu Akbar. Sekali lagi kita tidak mendengar, tetap langsung kita jawab Allahu Akbar. Itu maksud tarji. Qauluhu mislu ma yaqulul muazzin. Ucapannya Nabi misilma yang berkatalah oleh muadzin itu zahiruhu, bermula zahirnya ucapan itu annahu yaqulu. Sesungguhnya seseorang itu berkata ya misla qaulihi, misilnya perkataan si muadzin fi jami'il kalimat, pada semua kalimat. Jadi berdasarkan hadis ini seolah-olah menjawab azan itu persis seperti azan yang kita dengarkan. Padahal sering kita dengar di hayya 'alas shalah kan beda, la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya beliau menyatakan ini. Jadi zahir ucapannya Nabi misluma yaqulul muadzin itu bermula zahirnya ucapan bahwa sungguhnya pendengar itu berkata ya akan misil ucapannya si muadzin pada semua kalimat. Padahal enggak seperti itu. Lakin waradat ahadisu, tetapi waridlah oleh beberapa hadis biistisnai dengan dikecualikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah bukan seperti yang kita dengarkan. Itu ada hadisnya. Wa annahu yaqulu bainahuma la haula wala quwata illa billah. Dan sesungguhnya seorang itu berkata iya di antara keduanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tadi kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Wa hadza huwal masyhur. Inilah yang masyhur pendapatnya. Indal jumhur, menurut jumhur, wa indal hanabilah, dan di sisi indal jumhur. Nah, jadi menurut jumhur ulama ketika mendengar hayya 'alas shalah, la haula wala quwata kita jawab. Wa indal hanabilah wajihun annahu yajma'u bainal hay'alah wal hauqalah. Dan sampai di sisi mazhab Hanafi itu ada satu pendapat, satu wajah bahwa sungguhnya seseorang itu mengumpulkan ya antara hay'alah dan hauqalah. Jadi menurut mazhab Hambali ketika mendengar hayya 'alas shalah kita tetap menjawab hayya 'alas shalah, terus kita tambah la haula wala quwata illa billah begitu. Qalal Azra'i, berkatalah oleh Azra'i, waqad yuqalu, dan kadang-kadang dikatakan orang al aula ayyaqulahuma, bermula yang utama itu mengatakan ya akan keduanya. Baik juga mengikuti mazhab Hambali dalam masalah ini. Menjawab hayya 'alas shalah kemudian mengikuti dengan la haula wala quwata illa billah. Kadza qalahul Azizi, begitulah berkata akannya oleh Azizi nakalan karena menakal dari Al-Qami. Summa qalal Azizi, kemudian berkatalah oleh Azizi. Apa kata Azizi? Qultu, aku berkata, wa huwa al-aula lil khuruj wa huwa al-aula lil khuruji min khilafi man qala bihi minal hanabilah. Aku berkata, kata Azizi, wahwa dianya pendapat Hambali atau pendapat Azra'i tadi, lebih baik dikatakan dua-duanya, dianya pendapat itu lebih utama untuk keluar dari khilaf siman yang berkata iya dengannya pendapat daripada Hanabilah. Bagusnya seperti itu supaya keluar dari khilaf. Jadi kita amal aja dua-duanya. Wa aksarul hadis alal itla, dan bermula kebanyakan hadis tersebut di atas itlaq intaha. Memang kebanyakan hadis itla, maksud itla umum. Kita menjawab seperti yang kita dengarkan. Wa qala Nawawi fil Azkar, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, idza sami'al muadzinu awil muqimu wa huwa yusalli lam yujibhu fi shalah. Apabila mendengar akan si muadzin, idza sami'al muadzina, bila mendengar adanya seseorang akan orang azan atau orang iqamat, wa huwa, padahal dia itu sedang salat, niscaya tidak menjawab ia akannya azan dalam salat. Niscaya tidak menjawab ia akannya muadzin dalam salat. Kita sedang salat sunat, mendengar muadzin, jangan menjawab azan dalam salat. Fa iza sallama minha ajabahu, maka apabila telah salam ia darinya salat, menjawab ia akannya muadzin tadi, kama yujibuhu, sebagaimana menjawab akannya azan man la yusalli, oleh orang yang tidak salat. Jadi jawab azan sesudah selesai salat. Kalau menjawab dalam salat bagaimana? Kalau ajabahu fi shalah kuriha. Jadi kalau menjawab ia akannya si muadzin dalam salat niscaya dimakruhkan. Boleh, tapi makruh menjawab azan dalam salat. Tapi salatnya enggak batal. Walam tabutul salatuh, dan tidak batallah oleh salatnya. Wa hakadza idza sami'ahu wa huwa 'alal khala. Demikian pula bila mendengar ia akannya muadzin padahal dia di dalam kamar mandi.
Kita sedang buang hajat, dengar azan, jangan jawab azan. La yujibuhu fil hali, tidak menjawab ia akan ya muadzin fil hali pada waktu itu. Jangan jawab azan dulu. Fa idza kharaja ajabahu. Apabila telah keluar ia dari kamar mandi, niscaya menjawab ia akan ya muadzin. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an. Adapun bila ada ia seseorang itu sedang baca Quran, au yusabbihu atau sedang tasbih, au yaqra'u hadisan atau sedang membaca ia akan satu hadis, au ilman akhara atau ilmu yang lain, au ghaira zalik atau lain-lain. Sedang melakukan kegiatan mendengar muazin, fa innahu yaqta'u jami'a hadza, maka sesungguhnya seseorang itu memutus ia akan semua ini. Lagi baca Quran berhenti, lagi zikir berhenti dulu. Wa yujibul muazina, dan menjawab ia akan muazin. Ya, summa ya'udu ila ma kana fi, kemudian kembali ia kepada ma yang ada ia seorang dalamnya ma. Sesudah menjawab azan baru kembali melakukan zikir, baca Quran dan semuanya. Kenapa? Li'annal ijabata tafutu wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban. Karena sungguh ijabah menjawab azan itu tafutu, luput ia. Kalau udah kelamaan enggak kita jawab, hilang waktunya. Karena menjawab azan itu luput ia wa ma huwa, dan berulama yang dianya seseorang dalamnya ma itu tidak luput ia pada kebiasaan. Adapun yang sedang dia lakukan kan enggak luput, bisa diganti kayak baca Quran. Nanti sudah jawab azan, lanjutkan baca Quran. Nah. Wahai sulam yutabi'hu hatta faragal muadzin yustahabu ayatadarakal mutaba'ata malam yatul faslu. Dan sekira-kira tidak mengikuti ia akan ya muadzin hingga selesailah oleh muadzin. Artinya ketika muadzin azan kita enggak langsung mengikuti menjawabnya. Yustahabu ayatadaraka, disunahkan bahwa mengganti ia akan mutaba'ah. Tetap di belakangnya kita nanti menjawab azan. Malam yatulil faslu, selama tidak panjang pasal. Kalau waktunya sudah jauh, berarti waktunya hilang, nggak sunat lagi menjawab azan. Panjang bab ini. Waqala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Salah satun fi dhillil arsy. Ada 3 orang dalam naungan aras, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 3 orang, 3 golongan manusia mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Imamun adilun, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Ai fi ahli mamlakatih, yang adil pada ahli kerajaannya, rakyat-rakyatnya. Wa muadzinun hafizun, seorang tukang azan yang hafid, yang menjaga waktu. Yang jaga waktu, azan dalam waktu. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, berkatalah oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa yajibu 'alal muadzini al-ihtirazu 'anil lahni. Wajib kepada orang azan oleh menjaga diri dari lahen. Maksud menjaga diri dari lahen, jangan sampai azannya enggak fasih. Lahen enggak fasih. Nah, wajib kepada muazan oleh menghindar dari lahen pada 2 kalimat syahadat. Yang paling utama 2 kalimat syahadat jangan sampai enggak benar makhrajnya. Itu yang pertama. Wa yakuna arifan bil auqat, dan bahwa adanya muazin itu mengenal waktu. Tukang azan harus paham waktu-waktu salat, jangan sampai azan di luar waktu. Wa alla yu'azzina illa ba'da dukhulil waqti, dan bahwa tidak azan ia kecuali sesudah masuk waktu. Azan mesti dalam waktu. Karena orang menjadikan azan kadang sebagai patokan buka puasa, misalkan sahur. Illa fil fajri, kecuali dalam salat fajar khusus. Kalau salat fajar boleh ada azan 2 kali, di waktu sahur azan sekali, kemudian pas masuk waktu subuh azan sekali. Wa yahtasibu bi adzanihi wajh Allah, dan ikhlas ia atau mencari ia dengan azannya akan ridha Allah Ta'ala. Azan ikhlas. Wala ya'khudhu ala adzanihi jazaan, tidak mengambil ia di atas azannya akan upah. Nah, wa yastaqbilul qiblah biwajhihi fit takbir wa syahadataini, dan menghadap ia akan kiblat dengan wajahnya dalam takbir dan 2 syahadat. Ketika membaca Allahu Akbar itu menghadap kiblat. Syahadah membaca asyhadu Allah juga menghadap kiblat dengan wajah dan dada. Wa yuwalli wajhahu yaminan wa shimalan fid du'a ila shalah, dan memalingkan ia akan wajahnya ke kanan dan ke kiri dalam mengajak kepada salat. Maksudnya ketika membaca hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, itu wajah putar ke kanan dan ke kiri, dada tetap menghadap kiblat. Wa idza adzana li sholatil maghrib jalasa bainal adzan wal iqamah. Bila azan ia untuk salat maghrib, niscaya duduk ia antara azan dan iqamah jalsatan khafifatan, duduk yang ringan. Jadi antara azan dan iqamah ada jedanya sebentar. Kalau azan maghrib. Nah. Wa yukrahu lahu ayu adzina wa huwa junubun. Dimakruhkan baginya akan bahwa azan ia padahal dia dalam keadaan junub.
Jangan azan dalam keadaan junub, makruh, karena habis azan kan mestinya langsung salat, dia harus mandi dulu. Au muhdisun, atau dimakruhkan baginya bahwa azan ia padahal dia dalam keadaan berhadas. Nah, kembali ke hadis, ada 3 golongan yang mendapatkan payung atau naungan di hari kiamat, yaitu orang yang imam yang adil, orang azan yang hafid, kemudian waqari'ul Quran, orang yang membaca Quran, yaqra'u fi kulli lailah mi'atai ayat, yang membaca ayat pada setiap malam 200 ayat. Orang yang tiap malam rutin baca Quran 200 ayat. Mendapatkan naungan. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yustahabu allayanama hatta yaqra'a salasami'atin. Disunnahkan bahwa tidak tidur ia hingga membaca ayat 300 ayat Quran. Liyadkhula fi dzumratil abidin, supaya masuk ia dalam golongan ahli ibadah. Wala yuktabu minal ghafilin, dan supaya tidak ditulis akan dia dari golongan orang-orang yang lalai. Falyaqra surat al-Furqan wa syu'ara, maka hendak membaca ayat surat al-Furqan dan surat asy-syu'ara. Fa inna fihima, karena bersungguh dalam keduanya surat Furqan dan syu'ara itu ada 300 ayat. Salasu mi'ati ayatin, ada 300 ayat dalam surat al-Furqan dan syu'ara. Udah baca itu. Wa illam yuhsin huma, dan jika tidak bisa ia akan keduanya, enggak bisa baca Al-Furqan dan Syu'ara, enggak bisa hafal, bisa lihat Quran. Enggak bisa juga qiraah surat Al-Waqiah, membaca ayat akan surat Waqiah. Wa nun wal haqqah, membaca ayat surat Al-Waqiah, surat Nun dan surat Al-Haqqah. Artinya surat Waqiah dan Sa'ala Sa'ilun wal Mudassir. Nah, fa illam yuhsinhunna falyaqra surat At-Tariq, maka jika tidak bisa ia akan mereka semua, enggak bisa surat Waqiah, surat Al-Haqqah, enggak bisa, hendak membaca ayat surat At-Tariq ila khatimil Quran, hingga khatam Al-Quran. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya mulai dari surat At-Tariq hingga khatam Quran itu salah sami'atu ayat, itu 300 ayat. Fa in qara'a miqdara alfi ayatin, maka jika membaca ayat akan sekadar 1000 ayat, karena ahsan, isi ada ayat itu yang ahsana, sudah berbuat yang terbaik. Wa akmala, dan lebih sempurna, lil fadli, bagi keutamaan. Wa kutiba lahu kintarun minal, dan dituliskan untuknya akan segudang dari pahala. Ini kintar kita artikan gudang atau berkarung-karung pahala, banyak pahala. Wa kutiba minal qanitin, dituliskan akan dia dari orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah, taat. Wa dzalika min suratin, demikian itu mulai dari surat Tabarakalladzi biyadihil mulku ila khatimil Quran, hingga akhir Quran. Kalau mau baca 1000 ayat berarti mulai dari Tabarakal mulku, artinya 2 juz terakhir lah, hingga khatam Quran. Fa illam yuhsinha falyaqra mi'atai wa khamsina marrah. Maka jika tidak bisa ia akannya, enggak bisa dari Tabaraka, hendak membaca ayat akan 250 ayat. Hendak membaca ayat akan 250 kali qul huwallahu ahad. Baca aja qul huwallahu ahad 250 kali. Fa inna majmu'aha alfu ayatin, karena sungguh kumpulannya 250 kali qul huwallahu ahad itu jadi 1000 ayat. Qul huwallahu ahad 1 ayat, baca 250. Bukan, qul huwallahu ahad 4 ayat. Kalau 250 kali 4 berarti 1000. Karena sungguh kumpulannya 250 kali qul huwallahu ahad itu 1000 ayat. Wa dzalika ma'al basmalah, dan demikian itu bersama basmalah. Wa yang bagi Allah yada qira'ata arba'in suwarin, dan sepantaslah bahwa tidak meninggalkan ia akan membaca 4 surat fi kulli lailah, dalam setiap malam. Hendaklah setiap malam kita membaca 4 surat. Alif Lam Tanzil, kemudian As-Sajadah, Alif Lam Tanzil As-Sajadah, surat Yasin, Hamim, Ad-Dukhan, dan Tabaraka. 4 surat maksur. Alif Lam Sajadah, surat Yasin, Hamim Ad-Dukhan maksudnya, dan Tabarakal mulku. Wa in qara'a ma'aha surat Al-Muzammil wal Waqiah kana ahsan, dan jika membaca ayat bersamanya semua akan surat Al-Muzammil lagi dan Al-Waqiah, ada ayat ahsan, sudah melakukan yang terbaik. Nah, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a sajadah. Nabi enggak tidur hingga membaca As-Sajadah dan Tabarakal mulku.
Wa fi khabarin akhara, dan dalam hadis yang lain, hatta yaqra'a surata Bani Israil, hingga Nabi membaca akan surat Bani Israil, yaitu surat Al-Isra. Dan Az-Zumar, wa fi khabarin akhar, pada hadis yang lain, hatta yaqra'al musabbihat, hingga Nabi membaca akan musabbihat. Maksud musabbihat ayat surat-surat Quran yang dimulai dengan yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa yukalu, dan dikatakan orang, fiha ayatun afdalu min mi'ati alfi ayatin. Dikatakan orang dalamnya surat Al-Musabbihat ini ada satu ayat yang lebih utama dari 1000 ayat yang lain. Tapi ayat itu enggak dikasih tahu yang mana, disembunyikan, supaya semua kita berlomba-lomba untuk membaca ayat-ayat tersebut. Sampai di sini udah subuh buru-buru, ini udah panjang banget. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.